warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Laras ingin membahas soal minggu lalu, yaitu jurnal penyesuaian. Yang nomor 1 jurnalnya jurnal tentang perlengkapan. Di dalam neraca saldo, di situ tertulis 5 juta, sisanya adalah 2 juta, berarti kita akan menghitung berapa yang terpakai. Yaitu neraca saldo 5 juta dikurangi sisa 2 juta, sehingga yang terpakai 3 juta. Yang di jurnal adalah yang terpakai. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan 3 juta pada perlengkapan 3 juta. Nah, ketika di dalam soal itu langsung bukan sisa 2 juta, tetapi misalnya tersisa sejumlah 2 juta, berarti kita tidak perlu menghitung. Langsung di jurnal beban perlengkapan 2 juta pada perlengkapan 2 juta. Itu untuk perlengkapan. Saya kira hampir semuanya benar untuk perlengkapan. Terus kemudian yang kedua yaitu pendapatan bunga. Pendapatan bunga diterima tanggal 2 Januari dan 5 Juli. Tanggal 2 Januari 2019 ini tentunya sudah diterima. Tanggal 5 Juli itu diterima lagi 750. Terus kemudian jurnal penyesuaian ditutup 31 Desember. 5 Juli sampai 31 Desember ini tentunya belum dihitung atau belum dimasukkan ke dalam pendapatan, padahal ini adalah sudah merupakan hak kita, sudah merupakan pendapatan, sehingga perlu di jurnal penyesuaian. Sehingga jurnalnya adalah piutang bunga pada pendapatan bunga sejumlah 750.000. Terus kemudian yang nomor 3 yaitu menghitung penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan dibeli tanggal 5 Maret 15 juta, sehingga menghitung beban penyusutannya adalah harga beli dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Harga belinya di situ adalah 15 juta, nilai sisanya itu adalah 3 juta. Nilai sisanya adalah 3 juta dibagi 10, sehingga 12 juta dibagi dengan 10 jumlahnya 1.200.000. Ini adalah beban penyusutan selama 1 tahun. Karena pembeliannya tanggal 5 Maret ditutup per 31 Desember, berarti yang merupakan beban penyusutan itu adalah dari Maret sampai Desember. Karena 5 Maret ikut dihitung. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selama 10 bulan itu adalah sudah menjadi beban, sehingga menghitungnya adalah 10 per 12 kali 1.200.000, sehingga per 31 Desember beban itu adalah selama 10 bulan, yaitu 1 juta. Sehingga jurnalnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sejumlah 1 juta. Terus kemudian yang nomor 4, beban gaji. Beban gaji itu adalah belum dibayar, sehingga jurnal penyesuaiannya langsung, yaitu beban gaji pada utang gaji. Saya kira ini sudah banyak yang betul, hampir betul semuanya. Terus kemudian saya lanjutkan yang nomor 5. Yang nomor 5 yaitu sewa kantor dibayar di muka. Ini yang masih
banyak, hampir mungkin hanya 1-2 orang saja yang betul. Sewa kantor dibayar di muka, di situ adalah bahwa sewa kantor diterima itu pada tanggal 4, dibayar pada tanggal 14 bulan 4 tahun 2019 selama 2 tahun, berarti sampai 14 bulan 4 2021. Yang merupakan beban sewa yaitu tanggal 14 bulan 4 2019 sampai 31 bulan 12 selama 9 bulan. Yang belum merupakan beban sewa yaitu dari Januari 2020 sampai 14 April 2021, berarti 15 bulan. Karena di dalam pembukuannya tersebut dimasukkan ke beban, berarti yang harus kita keluarkan adalah dari 31 Desember sampai 14 April 2021 sejumlah 15 juta. Dari mana? Yaitu 15 bulan per 24 kali 24 juta sejumlah 15 juta. Sehingga jurnalnya sewa kantor dibayar di muka pada beban sewa sebesar 15 juta. Sehingga karena dimasukkan ke beban kan berarti ini semua dianggap beban. Padahal yang merupakan beban hanya 9 bulan, berarti bebannya kelebihan 15 bulan, sehingga perlu di jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya berarti mengurangi yang 15 bulan, berarti 15 per 24 kali 24 juta sebesar 15 juta. Jurnal penyesuaiannya sewa kantor dibayar di muka pada beban sewa yaitu sejumlah 15 juta. Terus kemudian yang terakhir yaitu nomor 6, ini juga masih banyak yang tidak paham dan hampir semuanya salah, mungkin hanya beberapa orang saja yang betul. Pendapatan diterima pada tanggal 17 bulan 3, dimasukkan ke pendapatan sewa. Nah, yang betul-betul merupakan pendapatan itu hanya dari tanggal 17 sampai 31 Desember. 31 Desember sampai 17 bulan 3 ini belum merupakan pendapatan, sehingga harus dikeluarkan selama 3 bulan. Berarti pendapatannya kelebihan selama 3 bulan. Berarti 3 per 12 kali 1.200.300. Berarti yang di jurnal penyesuaian adalah pendapatan sewa pada pendapatan diterima di muka sebesar 300.000. Nah, kalau seandainya dimasukkan ke pendapatan diterima di muka, berarti artinya kita akan menghitung pendapatan yang sesungguhnya. Pendapatan sesungguhnya adalah yang depan yang harus kita jurnal. Yang depan berarti yang dihitung adalah dari bulan Maret itu tidak dihitung. Kenapa? Karena tanggalnya sudah tanggal 17. Lebih dari tanggal 15 ke atas itu bulan yang bersangkutan tidak dihitung. Sehingga terhitungnya mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sehingga yang dihitung pendapatan sesungguhnya jadinya nanti 9 per 12 kali 1.200 menjadi 900.000. Sehingga jurnalnya itu adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di mukanya berarti akan berada di depan di sini. Pendapatan diterima di muka sejumlah 900.000
900.000 pada pendapatan. Sejumlah sejumlah 900.000. Ini kalau seandainya dimasukkan ke pendapatan diterima di muka, berarti akan menghitung pendapatan yang sesungguhnya. Jadi jurnalnya pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Demikian perhitungan jurnal, pembahasan jurnal penyesuaian. Perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam menghitung jurnal penyesuaian itu adalah per 31 Desember. Demikianlah saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada pertanyaan yang kurang jelas, saya tunggu pada saat jam pembelajaran, yaitu dari jam 10:30 sampai jam 12 tanggal 7 September 2020, bisa melalui WA atau voice atau langsung di Google Classroom di chatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.